Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunce tidak terus mundur lebih jauh. Dia menatap lekat-lekat pada bunga roh es berbulu untuk waktu yang lama dan kemudian mulai berjalan perlahan ke depan. Dia mendekati kera lapis baja es raksasa yang sangat berbahaya itu selangkah demi selangkah, tetapi matanya masih melihat ke arah bunga roh es berbulu. Mu Xuanyin dengan jelas memahami niatnya ketika dia melihatnya bertindak sedemikian rupa. Dia merasa marah di dalam hatinya, dasar bajingan. Kamu mempertaruhkan hidupmu untuk keserakahan sesaat. Bocah ini tidak pernah belajar dari pengalamannya. Terutama, mengapa dia bersikap seperti ini hanya untuk bunga roh es berbulu? Di Danau Surgawi Netherfrost, kamu dapat dengan mudah menemukan varian bunga yang jauh lebih baik daripada bunga itu. Yunce perlahan-lahan mendekat, berjalan ke depan dengan sangat lambat. Aura yang terpancar dari kera raksasa itu semakin menakutkan saat dia semakin dekat dengannya. Meskipun dia mengambil risiko besar dengan melakukan hal itu, Yunce masih cukup percaya diri dalam mencapai tujuannya. Menggunakan Moon Splitting Cascade untuk menyembunyikan sosoknya, bersama dengan Hidden Flowing Lightning yang menyembunyikan auranya. Dia yakin bahwa kecuali kera raksasa itu melepaskan indera rohnya dan secara proaktif melihat sekeliling dengan waspada, akan sangat sulit baginya untuk menemukan keberadaannya, bahkan jika dia hanya berjarak sekitar 30 meter darinya. Selain itu, saat ini sedang tertidur. Di tengah keheningan sedingin es, Yunce terus berjalan ke depan sambil mempertahankan langkahnya yang sangat lambat dan diam-diam tiba di hadapan bunga roh es berbulu. Dia tidak mengalami kejutan atau bahaya apapun dalam perjalanan menuju bunga itu. Yunce hanya berjarak 10 meter dari kera lapis baja es raksasa saat ini. Dia samar-samar bisa merasakannya mengeluarkan napas berat saat tidur. Tapi, tidak ada perubahan yang tidak biasa pada aura kera lapis baja es raksasa itu. Jelas sekali bahwa ia tidak merasakan kehadirannya. Yunce bahkan lebih terkejut ketika dia melihat bunga roh es berbulu dari dekat. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan orang dewasa dan ketujuh kelopaknya tampak seperti bulu ekor. Setiap kelopak menyebarkan aura yang berbeda, seolah-olah semuanya adalah makhluk hidup yang mandiri. Bunga itu memancarkan cahaya putih dingin, memberikan penampilan yang sangat indah dan indah. Namun, ketika Yunce perlahan mendekatkan telapak tangannya ke sana, dia tidak merasakan karakteristik dingin dari bunga dengan atribut es. Sebaliknya, ia merasakan perasaan hangat dan nyaman yang membuat orang merasa nyaman. Baiklah, Yunce dengan ringan menyentuh bunga roh es berbulu dengan sangat hati-hati. Mutiara racun langit bersinar dengan cahaya redup, setelah itu bunganya dipetik dari batangnya. Menyaksikan seluruh proses dari atas langit, Mu Xuanyin sedikit mengernyit, izinkan saya memberi Anda pelajaran. Seseorang harus mempertaruhkan nyawanya ketika diperlukan untuk mencapai tujuan mereka, tetapi tentu saja merupakan hal yang sangat tabu untuk dilakukan hanya untuk memuaskan keserakahanmu terhadap hal yang tidak perlu. Apa yang membuatnya sangat marah adalah meskipun dia tahu bahwa Danau Surgawi Netherfrost memiliki bunga roh yang tak terhitung jumlahnya dan segala jenis tumbuhan, dia masih mengambil risiko untuk lebih dekat dengan binatang buas di alam kesengsaraan ilahi untuk mendapatkan satu bunga roh es berbulu. Tindakannya sungguh konyol. Dia dengan ringan menunjuk jarinya. Cahaya biru meledak seketika, dengan ujung setajam jarum. Yunce melirik bunga roh es berbulu sambil memegangnya di antara telapak tangannya. Saat dia hendak memasukkannya ke dalam mutiara racun langit, perubahan mendadak terjadi di sekelilingnya. Rasa bahaya yang fatal langsung menusuk saraf di sekujur tubuhnya. Mengaung. Aliran udara yang tenang di tempat itu menjadi sangat bergejolak seperti tsunami. Kera raksasa lapis baja es itu bangkit dan mengeluarkan suara gemetar di langit. Yunce, yang hanya berjarak 10 meter, hampir muntah darah karena gelombang kejut yang ditimbulkannya.
Saat kera raksasa itu dengan gila-gilaan melepaskan kekuatannya, es dan salju di sekitarnya pecah karena dampaknya. Sosok Yunce juga terlihat dalam waktu singkat dan mata kera lapis baja es raksasa, yang melepaskan cahaya kegilaan dan murka, dengan jelas melihat bunga roh es berbulu di tangannya. Yunce memucat karena ketakutan. Dia segera menyimpan bunga itu di mutiara racun langit sebelum melesat pergi seperti sambaran petir. Tidak peduli makhluk apapun, mereka semua memerlukan waktu untuk benar-benar sadar setelah bangun dari tidurnya. Oleh karena itu, meskipun kera raksasa lapis baja es terbangun saat dia memetik bunga roh es berbulu, dia yakin bisa meninggalkan tempat itu dengan selamat. Namun, kera raksasa lapis baja es itu tampak begitu kejam, seolah-olah telah ditusuk dengan kuat dengan pisau. Ia tertidur lelap beberapa saat yang lalu, melepaskan aura ketenangan yang tiada taraf. Dan sekarang, ia tampak benar-benar mengamuk, tepat setelah terbangun dari tidurnya. Sialan, Yunce menggertakkan giginya. Bagaimana jadinya seperti ini? Mungkinkah itu juga merupakan karakteristik dari binatang buas yang sangat kejam yang hidup di lembah Misten? Tentu saja bukan suatu kebetulan bahwa kera raksasa berlapis baja es sedang tidur di sekitar bunga roh es berbulu. Ia memilih lokasi tersebut karena aura bunganya memiliki daya tarik yang sangat kuat padanya. Bahkan jika ia tidak terbangun dengan cara yang mengejutkan, ia akan segera terbangun dengan sendirinya karena tidak adanya aura dari bunga roh es berbulu, meskipun Yunce sudah pergi dengan selamat pada saat itu. Tapi sekarang, tidak hanya terbangun dengan cara yang kasar dan mengejutkan, ia juga melihat bunga roh es berbulu jatuh ke tangan Yunce. Dengan demikian, aura mengamuk awalnya segera menjadi lebih bergejolak, seperti gunung berapi yang meletus 2 kali berturut-turut. Kera raksasa itu melompat tinggi ke udara saat ia menerkam ke arah Yunce dan dengan kuat menghancurkan tinju besarnya dengan amarah yang membara. Seolah-olah udara telah terguncang oleh suara guntur yang tiba-tiba, seluruh area beberapa kilometer di depan diselimuti oleh kekuatan mengerikan dari serangan tinju yang diluncurkan oleh kera raksasa berlapis baja es. Semua batu es, pohon besar, dan gletser pecah dan hancur dalam sekejap, menyebabkan lapisan salju runtuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Merasakan perasaan yang fatal dan menindas dari belakang, Yunce, yang tidak memiliki sarana untuk menghindari serangan itu, segera mengaktifkan Rumbling Heaven, dan melepaskan Sealing Cloud Locking Sun dengan sekuat tenaga. Seolah-olah dia baru saja dipukul oleh palu yang berat, Yunce terjatuh dengan keras, yang lagi-lagi menghasilkan suara yang sangat keras di sekitarnya. Sebuah lubang besar, dengan kedalaman puluhan meter, muncul di sekitar tempat dia terjatuh. Ses! Yunce dengan cepat berdiri di dalam lubang besar. Seluruh tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa serta mati rasa. Saat dia bangun, darah mengalir dari sudut mulutnya, lubang hidung dan telinganya. Jika bukan karena dia segera mengaktifkan Rumbling Heaven dan membuka penghalang dewa jahat, dia sama saja sudah mati, bahkan jika dia selamat dari serangan itu. Itu adalah kekuatan makhluk di alam kesengsaraan ilahi. Meski entah bagaimana dia menahan serangan itu, bukan berarti dia terbebas dari bahaya. Sebaliknya, dia bahkan tidak punya waktu untuk terengah-engah. Sebelum dia bisa menenangkan energinya yang dalam dan gelisah, dia mendapati dirinya diselimuti oleh cahaya merah yang menusuk mata yang dilepaskan oleh mata pihak lain. Lengan kera lapis baja es raksasa yang tebal dan berat kembali bergerak ke bawah untuk menyerang dari atas kepalanya, membawa kekuatan kematian dan langsung menyelimuti bidang penglihatannya. Yunce seketika bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, sebelum membuka penghalang dewa jahat sekali lagi dengan semua yang dimilikinya. Tanah terbelah dan tenggelam dan bahkan semua gunung kecil beberapa kilometer jauhnya runtuh dan runtuh. Seolah-olah dia dipukul oleh palu yang berat lagi, Yunce terlempar tinggi ke langit. Terlepas dari kenyataan bahwa dia hanya terkena sisa gelombang serangan,
penghalang dewa jahat hancur berkeping-keping setelah bertahan beberapa saat. Namun, dia berhasil lolos dari bahaya besar karena bantuannya. Aura dan darah Yunce menjadi kacau dan dia harus memberikan segalanya hanya untuk menstabilkan postur tubuhnya di udara. Dia memuntahkan seteguk darah dan mengertakkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Melarikan diri tidak akan berhasil. Pada dasarnya mustahil untuk melarikan diri dari binatang buas yang dalam itu. Jika aku terkena serangannya sekali lagi, aku benar-benar berada dalam bahaya. Dia hampir mencapai batasnya dengan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeksekusi Siling Cloud Locking Sun 2 kali berturut-turut dalam kondisi Rumbling Heaven. Jika dia ingin keluar dari sini hidup-hidup, hanya ada satu metode yang tersisa. Untuk membunuh kera lapis baja es raksasa. Sementara dia memikirkan cara untuk mengatasi kesulitannya saat ini, cahaya merah darah yang memancar dari mata kera lapis baja es raksasa telah menyelimuti dirinya lagi. Itu telah mengunci aura Yunce, secara efektif membuatnya tidak dapat menghindari serangannya. Kera raksasa itu memutar lengannya, bersiap untuk menyelimuti sekeliling dengan kekuatan alam kesengsaraan ilahi. Ekspresi suram muncul di mata Yunce tapi dia tidak menunjukkan niat mengelak. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk menyerang kera lapis baja es raksasa. Tepat ketika ia hendak menyerang dengan lengannya yang besar, sesosok tubuh berwarna biru melintas di sekujur tubuhnya dan mengeluarkan raungan naga yang menggemparkan dunia. Mengaung, kera raksasa berlapis baja es bergetar hebat di bawah pengaruh domain jiwa naga. Tatapan matanya yang mengamuk dengan cepat berubah menjadi ketakutan dan gerakannya juga terhenti. Tidak bermaksud untuk menahan apapun, Yunce melepaskan seluruh energinya yang dalam pada saat ini, saat dia langsung membidik kepala kera lapis baja es raksasa. Dia memegang Cloud Butterfly Blade di tangan kanannya. Saat dia meletakkan tangan kirinya pada Cloud Butterfly Blade, cahaya hijau menyala di atasnya. Dulu ketika dia meracuni Muhanyi di Kekaisaran Angin Es, dia hanya menggunakan setengah dari nafas naga bertanduk, yang diberikan kepadanya oleh Mu Xuanyin. Pada saat ini, separuh sisanya telah ditaburkan di Cloud Butterfly Blade. Lagi pula, satu-satunya miliknya yang mampu membunuh kera lapis baja es raksasa, tidak lain adalah liur naga bertanduk. Dia harus menyuntikkan racun ke dalam tubuh kera lapis baja es raksasa untuk secara efektif menggunakan racun nafas naga bertanduk untuk melawan kera lapis baja es raksasa tersebut. Namun kera lapis baja es raksasa tidak hanya memiliki lapisan pelindung es yang sangat tebal, tubuhnya juga dilindungi oleh kekuatan kultivasi alam kesengsaraan ilahi. Bahkan jika dia memiliki Cloud Butterfly Blade dan juga menggunakan Rumbling Heaven secara maksimal, dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menghancurkan armor es musuhnya dan menusuk tepat ke tubuhnya. Karena dia hanya memiliki satu kesempatan untuk melakukan serangannya, dia tidak ingin bertaruh pada sesuatu yang tidak pasti. Bagian paling rapuh dari makhluk adalah matanya, tanpa keraguan sedikit pun. Menghadapi kera lapis baja es raksasa, yang untuk sementara berada dalam keadaan ketakutan karena paksaan dari Dewa Naga, energi dan kecepatan Yunce dengan cepat meningkat hingga batasnya. Bergerak seperti bintang jatuh, dia menembakkan bilah cahaya tak berbentuk yang panjangnya 1 kaki dan menembus kepala lawannya. Mati! Cloud Butterfly Blade dengan kuat menusuk mata kanan kera lapis baja es raksasa yang sebesar kepala orang dewasa. Namun tak disangka, suara yang keluar dari robekan itu mirip dengan batu keras dan kuat yang dipotong. Ruah, kera raksasa lapis baja es tiba-tiba mengangkat bagian atas tubuhnya dan mengeluarkan raungan kesakitan. Suara teredam keluar dari mulut Yunce saat dia terlempar ke kejauhan karena keterkejutannya. Detik berikutnya, pandangannya tiba-tiba menjadi gelap. Di tengah rasa sakit dan kemarahan yang dirasakan karena mata kanannya hancur, kera raksasa lapis baja es itu mengayunkan lengannya yang besar dengan cara yang tidak teratur, yang kebetulan mengenai tubuhnya.
Saat dia kehilangan kesadarannya dalam sekejap, Yunce tidak merasakan sakit sedikit pun. Dia hanya bisa merasakan tubuhnya hanyut di dunia yang kosong, seperti daun mati yang tersapu badai. Oh tidak, ekspresi Mu Xuanyin berubah ketika dia melihat pemandangan itu dan segera terbang ke arahnya. Yunce terhempas ke tanah dan tubuhnya terhenti setelah menggali selokan yang panjangnya beberapa ratus meter. Kesadarannya yang benar-benar tumpul akhirnya mulai pulih, dengan kejam membuat dia semakin merasakan sakit yang hebat yang bisa dia rasakan dari setiap bagian tubuhnya. Selama 2 serangan sebelumnya yang dia terima, dia menggunakan penghalang dewa jahat dengan sekuat tenaga dalam kondisi surga bergemuruh, yang merupakan kondisi pertahanan utamanya. Selain itu, dia hanya harus menahan sisa gelombang kejut. Namun, dia masih menderita luka dalam meskipun itu semua. Kali ini, dia tidak memiliki perlindungan dari penghalang dewa jahat dan langsung diserang oleh kera lapis baja raksasa. Karena dia bisa merasakan sakit yang luar biasa, itu berarti dia sudah sadar kembali. Yunce perlahan membuka matanya dan dengan lemah menggerakkan jari tangan kanannya. Kemudian, dia mengangkat lengannya dengan susah payah dan membawanya ke belakang untuk mengambil pecahan batu es. Dia sepertinya punya niat untuk berdiri. Tapi setelah mengangkat lengannya sampai batas tertentu, dia menyadari bahwa seluruh lengannya berlumuran darah segar. Tulang lengan kirinya patah total. Dia tidak bisa merasakan apapun darinya. Meski mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengangkatnya, lengannya akhirnya terkulai ke bawah sebelum dia berhasil mengangkatnya ke ketinggian yang cukup. Tidak ada apa-apa selain rasa sakit yang parah yang tersisa di tubuhnya dan sulit untuk bergerak sedikit pun. Tak hanya lengan kirinya, ia juga merasakan tulang rusuk dan tulang dada kirinya sebagian besar patah. Organ-organ internalnya telah terkilir dengan selisih yang besar dan terdapat retakan yang tak terhitung jumlahnya di sekujur organ tersebut. Au, wow, wowar. Dia bisa mendengar raungan kemarahan dan rasa sakit yang datang dari kejauhan. Di tengah pandangannya yang kabur, dia melihat sesosok tubuh besar yang menggeliat dan meronta-ronta, sambil menutupi mata kanannya. Dimulai dari mata kanannya yang tertusuk, lapisan warna merah tua yang aneh mulai dengan cepat menyebar ke seluruh lapisan pelindung es tebalnya. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh kera raksasa tertutup lapisan tersebut, setelah itu warna merah tua semakin dalam dengan kecepatan yang sangat cepat. Tubuh kera raksasa yang seputih es berubah menjadi merah. Raungan dan gerakannya yang meronta menjadi semakin tidak berdaya sebelum ia terjatuh ke tanah, bergoyang dan bergerak-gerak karena putus asa. Hehehe, terbaring lumpuh di tanah, Yunce tertawa meski terluka parah. Dia benar-benar telah membunuh keberadaan alam kesengsaraan ilahi sekali lagi, setelah melakukan hal yang sama padamu hanya 3 bulan lalu. Meskipun dia mengandalkan domain Dewa Naga dan racun naga bertanduk 2 kali, itu jelas merupakan keajaiban yang hanya mampu dia ciptakan. Dia mungkin terluka parah saat ini, tetapi hanya dia sendiri yang bisa bertahan setelah terkena kekuatan alam kesengsaraan ilahi dalam bentrokan langsung. Jika itu adalah praktisi mendalam lainnya, termasuk yang berada di alam jiwa ilahi, mereka akan langsung hancur berkeping-keping. Jangankan sampai nafas terakhirnya, bahkan tulang mereka pun tidak akan dibiarkan utuh. Hanya saja kali ini dia terluka parah sehingga kondisinya agak menyedihkan. Dia tidak pernah terluka sedemikian rupa bahkan ketika dia bertempur sengit dengan Xuan Yuan Wentian di masa lalu. Meskipun kera raksasa lapis baja es telah mati, bahayanya masih jauh dari selesai. Bagaimanapun, dia masih berada di Mist and Valley. Binatang buas yang sangat brutal bisa muncul di hadapannya kapan saja. Lupakan tentang menyembunyikan diri, dia tidak dapat berdiri saat ini. Bahkan di Rewolf Winterfrost, binatang terdalam terlemah di lembah, bisa dengan mudah membunuhnya. Pada saat inilah cahaya yang dalam mulai bersinar di sekitar dadanya secara tiba-tiba.
Cahaya yang dalam dengan cepat mengaktifkan formasi berukuran kecil, yang melepaskan sinar cahaya yang cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya di dalamnya. Segera setelah itu, dia langsung menghilang dari tempatnya. Saat ini, tepat 72 jam telah berlalu sejak dia memasuki Mist and Valley. Oleh karena itu, formasi mendalam spasial yang ditinggalkan Mu Xuanyin padanya terpicu karena kondisinya telah terpenuhi. Dan dengan demikian, hukuman berat yang diberikan Mu Xuanyin kepadanya akhirnya berakhir. Dia benar-benar orang yang beruntung, gumam Mu Xuanyin, sambil berdiri tinggi di langit, jauh dari lokasi Yunce. Setelah itu, dia berbalik lalu menghilang. Pemandangan di sekelilingnya segera berubah. Langit putih pucat dari alam Ice Phoenix muncul di garis pandangnya dan dia bisa merasakan aura berbeda dari aula suci di sekitarnya. Yunce menghela nafas lega saat dia berdiri di tengah tanah yang tertutup salju. Saat pikirannya terasa rileks, luka yang sangat parah di tubuhnya menyebabkan kesadarannya menjadi semakin kabur. Aura yang terpancar darinya sangat lemah saat ini. Saat dia dalam keadaan linglung, dia melihat Mu Xuanyin datang ke sisinya dan menatapnya dengan ekspresi dingin di matanya. Master, Yunce membuka mulutnya untuk berbicara tetapi hanya bisa mengucapkan begitu banyak dengan suara yang sedih dan tidak jelas. Mengejutkan bahwa Anda bisa keluar dari Mist and Valley hidup-hidup. Kamu adalah salah satu pria yang beruntung. Meskipun seluruh tubuh Yunce berlumuran darah dan sepertinya dia hampir mati, masih tidak ada emosi di matanya dan tetap dingin seperti biasanya. Yunce sedikit menggerakkan bibirnya tetapi gagal mengatakan apapun sebagai tanggapan. Dia sedikit menggerakkan lengan kanannya sebelum mengangkatnya, sedikit demi sedikit, dengan gerakan yang sangat lambat. Lengannya gemetar hebat, menunjukkan bahwa tidak hanya sangat sulit untuk mengangkat lengannya tetapi juga sangat sakit. Ada bunga aneh yang mekar penuh di tengah telapak tangannya, dengan kelopak mirip bulu ekor tanpa cacat. Itu adalah bunga roh es berbulu yang hampir membuatnya kehilangan nyawanya. Mu Xuanyin terlihat bingung saat melihatnya. Murid memperoleh bunga ini di Mist and Valley untuk dipersembahkan kepada guru. Mu Xuanyin tidak menerimanya atau menunjukkan tanggapan lain padanya. Telapak tangannya yang membawa bunga roh es berbulu semakin gemetar dan Yunce mulai kehilangan kesadaran dengan cepat. Murid sadar bahwa telah melakukan dosa besar, dan tidak akan meminta pengampunan guru. Murid hanya tidak mau guru mengalami emosi negatif seperti kemarahan, karena perbuatan tidak dapat diampuni yang dilakukan oleh murid ini. Bunga di tangan murid ini, sangat mirip dengan gambaran guru di hati murid ini, sangat indah, sangat dingin, dan, namun, sebenarnya. Yunce akhirnya pingsan. Saat dia pingsan, telapak tangan yang memegang bunga roh es berbulu juga terkulai tanpa daya. Mu Xuanyin bergerak secepat kilat. Aura dalam yang anggun terangkat mengangkat bunga roh es berbulu yang jatuh di udara, sebelum perlahan membawanya ke tengah telapak tangannya yang terbuka. Dunia tiba-tiba menjadi sunyi dan tetap demikian untuk waktu yang lama. Lupakan, aku akan memaafkanmu untuk saat ini. Bunga roh es berbulu di telapak tangannya menghilang tanpa suara. Kemudian, dia berbalik dan bergumam pada dirinya sendiri dengan cara yang sangat santai, tanpa tanda-tanda kekuatan atau intimidasi yang dia tunjukkan beberapa saat yang lalu. Yunce terbangun setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Dia sudah sadar kembali dan seluruh tubuhnya masih terasa sakit namun rasa sakitnya tidak separah sebelumnya. Selain rasa sakit, ia juga bisa merasakan sensasi menyegarkan dan nyaman yang lebih kuat, seolah-olah sedang mandi di bawah angin suam-suam kuku dan sepoi-sepoi. Saat membuka matanya, Yunce menemukan bahwa tubuhnya basah kuyup di danau surgawi Netherfrost. Ada roh-roh es menari di sekelilingnya dengan gerakan cepat tetapi area danau surgawi Netherfrost sepi seperti biasanya, tanpa ada orang lain selain dia. Penghalang di sekitar danau juga dalam keadaan tertutup saat ini.
Dia merasakan banyak aliran energi roh asing tingkat tinggi di tubuhnya. Tidak hanya levelnya yang tinggi, mereka juga telah berubah menjadi cair, dan saat ini membantu lukanya menjadi lebih baik. Kemampuan pemulihannya yang sangat kuat melengkapi proses penyembuhan. Oleh karena itu, meski lukanya masih parah seperti sebelumnya, lukanya telah sembuh hampir 30%. Setelah kesadaran dan kekuatannya pulih, luka-lukanya mulai pulih dengan kecepatan yang semakin cepat. Hanya Musuanyin yang telah mencairkan ramuan spiritual untuknya dan menempatkannya di dalam danau surgawi Netherfrost. Fiu, sepertinya guru tidak begitu marah sekarang. Yunce menghela nafas lega. Seluruh tubuhnya terasa begitu rileks sehingga dia bahkan tidak mempermasalahkan rasa sakitnya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Musuanyin adalah alasan di balik kemalangan yang dideritanya, karena dia ingin memberinya pelajaran. Sekarang hatinya sudah tenang, Yunce menutup matanya untuk berkonsentrasi memulihkan luka-lukanya. Saat dia menggunakan jalan agung Sang Buddha, energi roh dari danau surgawi Netherfrost mulai mengalir ke dalam tubuhnya dengan kecepatan beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Sebagian besar kekuatannya telah pulih dalam waktu singkat beberapa jam dan setidaknya 60% luka internalnya telah sembuh. Meski tubuhnya masih dalam kondisi lemah, dia hampir tidak merasakan sakit apapun saat ini. Tiba-tiba, dia merasakan perubahan yang tidak biasa pada meridiannya yang dalam. Nebula 4 warna dengan energi yang sangat besar mulai berputar dengan sendirinya dan kecepatan rotasinya menjadi semakin cepat. Aura dalam di seluruh tubuhnya juga mulai mengalir dengan cepat kembali ke meridiannya yang dalam. Aku akan menerobos. Terobosan pertamanya setelah memasuki jalan ilahi hanya membutuhkan waktu 3,5 bulan. Hal ini sangat mengejutkan karena selama periode ini dia menghabiskan seluruh waktunya berlatih aliran pembelah bulan, kanon penobatan Dewa Phoenix S, dan catatan gagak emas tentang dunia terbakar. Dia hampir tidak berusaha mengembangkan kekuatannya yang dalam. Dia meningkatkan akumulasi kekuatannya hanya dengan mengandalkan penyerapan energi roh dari danau surgawi Netherfrost. Tapi hanya butuh 3,5 bulan baginya untuk melintasi alam kecil pertama dari jalan ilahi. Yunce memusatkan pikirannya dan fokus pada proses yang terjadi di dalam tubuhnya. Dia sudah mulai melakukan persiapan untuk menyambut terobosan pertamanya di jalan ilahi. Di luar alam Ice Phoenix, sebuah perahu besar berwarna merah tua dengan sayap panjang dan lebar di sisinya perlahan-lahan berhenti. Tidak ada keraguan bahwa keberadaannya sangat mencolok di dunia salju yang dingin dan putih. Di depan aula suci, sosok Mu Bingyun muncul di tengah kilatan cahaya dingin. Kemudian, dia dengan anggun masuk ke dalam dengan langkah ringan dan melihat punggung Musuanyin. Ini mungkin hanya suatu kebetulan, tetapi Musuanyin berdiri tepat di sisi kolam tempat bunga teratai hati Buddha 9 kebangkitan mekar sebelumnya, pemandangan yang telah dia lihat beberapa kali di masa lalu. Apakah bahtera dalam dari alam Dewa Api sudah tiba? Musuanyin bertanya dengan nada dingin. Itu Yan Wancang dan Yan Juhai. Mu Bingyun datang ke sisi Musuanyin. Kakak perempuan, apakah kamu siap untuk pergi bersama mereka ke alam Dewa Api? Di tengah kata-katanya, pandangannya tertuju pada bunga putih yang indah dan tanpa cacat di tengah kolam, tempat teratai hati Buddha 9 kebangkitan dimunculkan sebelumnya. Kelopaknya tampak seperti bulu angsa dan mengeluarkan aura roh yang hangat. Bunga roh es berbulu. Mu Bingyun terkejut dan menatap Musuanyin dengan ekspresi ragu yang mendalam di matanya. Musuanyin secara khusus mendirikan kolam ini 9.000 tahun yang lalu untuk membesarkan teratai hati Buddha 9 kebangkitan. Air dari danau surgawi digunakan untuk mengisi kolam dan 3 tetes darah asal Phoenix S juga ditambahkan ke dalamnya. Selanjutnya, energi roh Ice Phoenix akan dicurahkan ke dalamnya secara berkala dan lokasinya tepat di tempat paling tengah dari aula suci, yang merupakan fasilitas inti dari alam Ice Phoenix. Biasanya,
kolam akan dijaga oleh penghalang tak berbentuk di sekelilingnya. Apalagi ada orang luar yang bersentuhan dengan kolam, bahkan partikel debu pun sulit mendekatinya. Dalam 9.000 tahun terakhir, hanya teratai hati Buddha 9 kebangkitan yang ada di kolam roh ini. Jadi kenapa ada juga bunga roh es berbulu di tempat seperti ini hari ini? Jika itu adalah bunga aneh tingkat tinggi atau ramuan yang tidak biasa, Mu Bingyun tidak akan terlalu terkejut. Bagaimanapun, teratai hati Buddha 9 kebangkitan telah kehilangan seluruh kelopaknya, dan tidak membutuhkan energi roh yang terlalu kuat sebelum mekar kembali. Tapi, bahkan jika bunga roh es berbulu adalah bunga roh tingkat sangat tinggi dan langka di alam Song Salju, mereka tidak kekurangannya. Bunga roh manapun di sekitar danau surgawi Netherfrost akan mengandung lebih banyak energi roh daripada bunga roh es berbulu. Selain itu, bunga roh es berbulu di kolam hanyalah bunga yang mekar sempurna dan sisanya hilang, jadi mengapa sebenarnya bunga itu ditempatkan di dalam kolam roh yang terdiri dari hal-hal menakjubkan seperti aura roh dari danau surgawi Netherfrost dan es Phoenix? Yah, kolam itu kosong. Saya pikir akan menyenangkan untuk melihat bunga lain dan melihatnya tumbuh. Mu Xuanyin memalingkan wajahnya. Karena orang-orang dari alam Dewa Api telah tiba di sini, itu berarti sudah hampir waktunya. Senang rasanya aku tidak sibuk dengan apapun saat ini, jadi aku bisa berangkat hari ini. Mu Xuanyin sepertinya sengaja mengubah topik pembicaraan. Mu Bingyu melirik bunga roh es berbulu sekali lagi namun tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Dia berkata dengan nada khawatir, apakah kamu pergi ke sana sendirian? Tidak, mata Mu Xuanyin sedikit bergerak, aku berencana untuk mengajak orang lain. Penatua Agung, Yun Ce, Mu Bingyun sedikit terkejut. Pengetahuannya tentang alam dewa terbatas pada alam Song Salju saat ini. Sudah waktunya untuk membawanya ke tempat lain dan memperluas wawasannya, kata Mu Xuanyin dengan suara acuh tak acuh. Karena dia adalah muridku, aku tidak bisa membiarkan dia tetap mengabaikan dunia luar. Senyuman yang sangat dangkal muncul di wajah Mu Bingyun. Sepertinya kakak perempuan tidak lagi marah padanya. Mu Xuanyin mendengus dengan jijik, "Huff. Dia cukup beruntung bisa kembali hidup, jadi aku juga tidak ingin marah pada anak nakal." Mu Bingyun menggerakkan bibirnya sedikit ke samping, kekuatan api yang dimiliki Yun Ce bahkan lebih kuat dari es. Oleh karena itu, tentu merupakan keputusan yang sangat baik untuk membawanya ke alam Dewa Api. Saya sebenarnya lebih khawatir tentang kakak perempuan. Anda harus sangat berhati-hati. Tenang saja, kata Mu Xuanyin tanpa sedikit pun rasa cemas. Naga bertanduk itu menderita luka serius karena kesalahan naganya saat aku menyerangnya terakhir kali. Sangat mustahil cedera seperti itu bisa sembuh dalam waktu singkat dalam 1000 tahun. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bahwa ancaman cedera parah jika berkonfrontasi dengannya akan sangat berkurang. Saya setidaknya 80% yakin bahwa saya akan mampu menyembelihnya, asalkan sisiknya belum selesai dibuang. Mu Bingyun perlahan menganggukkan kepalanya. Beritahu Huanzi bahwa dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab menangani semua masalah utama sekte ini selama saya tidak ada. Kecuali ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, dia tidak diizinkan menghubungi saya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik untuk keluar dari aula. Tapi ketika dia sampai di pintu masuk, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya, seolah dia teringat sesuatu. Kemudian, dia membalik telapak tangannya dan mengirimkan seberkas cahaya putih ke arah Mu Bingyun. Mu Bingyun mengulurkan tangannya untuk menangkap seberkas cahaya putih. Itu tidak lain adalah Cloud Butterfly Blade miliknya. Kakak perempuan, tidak perlu menjelaskan apapun, kata Mu Bingyun dengan nada dingin. Itu adalah hal terpenting yang ditinggalkan oleh ibu dan tidak boleh diberikan kepada orang luar dengan cara apapun, tidak peduli siapa itu. Saya akan mengabaikannya kali ini tetapi saya berharap hal seperti itu tidak terjadi lagi. Ya,
Mu Bingyun menyingkirkan Cloud Butterfly Blade dengan perasaan bersalah. Mu Xuanyin membuat gerakan menyapu dengan telapak tangannya, menyebabkan ruang di depannya segera retak. Sosoknya menghilang dalam sekejap dan muncul di hadapan danau surgawi Netherfrost. Di tengah konsolidasi kekuatannya, Yun Ce tiba-tiba merasakan penghalang danau surgawi terbuka dan segera keluar dari danau. Saat dia tiba di tepi danau, sosok Mu Xuanyin muncul di bidang penglihatannya. Yun Ce masih merasa sangat khawatir di hatinya di hadapan Mu Xuanyin dan segera berlutut, murid memberi hormat kepada guru. Dia biasanya melihat ke arah Mu Xuanyin setelah berlutut, tetapi kali ini dia tetap menundukkan kepalanya, tidak berani mengangkatnya bahkan untuk sepersekian detik, dia takut dia akan melirik dadanya jika dia ceroboh. Ikuti aku, kata Mu Xuanyin dengan suara dingin. Namun, sedikit kejutan muncul di matanya, dia tidak hanya menjadi lebih baik begitu cepat, dia juga mencapai terobosan. Ah, kemana kita akan pergi? Yun Ce bertanya tanpa sadar. Alam Dewa Api. Sebelum Yun Ce bisa bereaksi, tubuhnya sedikit bergoyang dan pemandangan di depan matanya beralih ke pemandangan yang benar-benar berbeda. Dia berada tinggi di langit alam es Phoenix. Yun Ce tiba-tiba teringat sesuatu. Mu Bingyun telah memberitahunya sebelum dia memasuki lembah ujung kabut bahwa orang-orang dari alam Dewa Api akan tiba dalam beberapa hari, dengan kata lain, periode pengecoran skala naga bertanduk kuno di penjara Inferno penguburan dewa telah tiba. Tanpa diduga, Mu Xuanyin ingin membawanya. Yun Ce selalu ingin mengunjungi penjara Inferno penguburan dewa kuno. Jika dia juga bisa melihat sekilas naga bertanduk kuno yang legendaris itu akan menjadi pengalaman yang lebih menarik dan sangat langka. Ini jelas merupakan kesempatan bagus baginya. Mu Xuanyin berjalan ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat, dengan Yun Ce mengikuti jejaknya. Mereka dengan cepat mendekati bahtera merah tua yang berhenti di luar alam es Phoenix. Sambil melirik punggung Mu Xuanyin beberapa kali, Yun Ce akhirnya bertanya dengan suara lemah. Tuan, mungkinkah hanya kita berdua yang akan berangkat ke penjara Inferno penguburan dewa kuno? Apakah Penatua Huanzi dan Tuan Istana Bingyun tidak ikut dengan kita? Dia sudah tahu bahwa Mu Huanzi dan Mu Bingyun adalah orang-orang dengan kekuatan mendalam terkuat di sekte tersebut, di samping Mu Xuanyin. Ekspresi Yun Ce tiba-tiba berubah saat dia menyebut nama Mu Bingyun. Segera, dia berseru, "Oh tidak, Guru," kata Yun Ce dengan panik. Murid baru saja mengingat suatu masalah. Istana Master Bingyun telah memberikan sesuatu kepada murid ini, yang tersesat di Mist and Valley karena kurangnya perhatian dari murid ini. Oleh karena itu, murid perlu segera memberitahu Istana Guru Bingyun tentang hal itu. Jika tidak, pada hari itu di Mist and Valley, Yun Ce telah menggunakan Cloud Butterfly Blade, yang dilapisi dengan racun naga bertanduk, untuk berhasil menembus mata kera berlapis es raksasa. Tapi ketika dia terpesona oleh sapuan lengannya yang kuat, dia terluka parah dalam waktu singkat dan Cloud Butterfly Blade juga secara alami terlepas dari tangannya dan terbang ke suatu tempat yang tidak diketahui. Mu Bingyun secara pribadi memberitahunya bahwa Cloud Butterfly Blade adalah sesuatu yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Tidak ada keraguan bahwa ini sangatlah penting. Apakah kamu berbicara tentang Cloud Butterfly Blade? Mu Xuanyin bertanya dengan suara dingin. Ah, mulut Yun Ce ternganga lebar. Ya, kalau begitu, itu tidak perlu. Aku telah mengembalikannya sebagai penggantimu. Suara tegukan berat keluar dari tenggorokan Yun Ce. Dia berkata dengan gugup, "Terima kasih banyak, Guru." Mata indah Mu Xuanyin melirik ke samping, sebelum dia tiba-tiba membalikkan telapak tangannya. Garis putih cahaya dingin melesat ke arah Yun Ce, yang dia tangkap tanpa sadar di tangannya. Benda di tangannya adalah sebilah pedang pendek yang berkilauan dengan cahaya sedingin es. Gagangnya berbentuk kupu-kupu dan bilahnya berwarna putih dingin. Selain itu,
memberikan kesan bahwa pedang itu dapat digunakan dengan sangat cepat sehingga mungkin tidak terlihat nyata, bentuk, aura, dan ketajamannya, semuanya sama persis dengan Cloud Butterfly Blade yang diberikan kepadanya oleh Mu Bingyun. Satu-satunya hal yang berbeda adalah sayap kupu-kupu menghadap ke arah yang berlawanan. Pisau ini disebut Sound Butterfly. Karena kamu tampaknya cukup mahir menggunakan pisau seperti itu, aku akan meminjamkannya kepadamu untuk saat ini. Mu Xuanyin mengalihkan pandangannya dan berkata dengan suara tanpa emosi. Tetapi jika kamu berani kehilangannya, aku pasti akan membunuhmu. Yun Ce tetap linglung untuk beberapa saat, sebelum dia segera berkata, murid mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan guru dan akan menghargainya dengan sepenuh hati. Yun Ce dengan hati-hati menyingkirkan Sound Butterfly Blade. Karena dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi, otaknya berhenti bekerja untuk sesaat. Tunggu sebentar. Mengapa guru mengetahui bahwa saya cukup mahir menggunakannya? Jangan bilang padaku. Di tengah angin dingin yang bertiup ke arah mereka, mereka berdua meninggalkan dunia Ice Phoenix. Mereka merasakan aura terbakar yang tidak biasa datang dari depan dan tak lama kemudian, bahtera dalam yang menyala-nyala dari alam dewa api muncul di hadapan mereka.